وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati para rencang-rencang pengajian rutin program MBCNU Girumulya ngaji Iqra. Ingkang kula hormati, mugi-mugi dalu menika malam hari ini menjadikan niat kita yang lillahi ta'ala menuntut ilmu biar tercatat sebagai tolabul ilmi hingga akhir hayat dan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun niki mboten bab fikih. Nanti kalau bab fikih kita bahas malam ini, nanti kawan yang lain ketinggalan. Jadi ini cuma materine kula isi babakan tentang dasar cara membaca Iqra. Sebenarnya itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ada teknik dasarnya. Kalau bahasa Indonesia niku senam lidah, senam mulut. A, I, U, E, O. Itu pasti sama kalau kita terapkan dalam metode belajar Iqra-nya. Paling yang bedanya cuma sa. Nah, huruf sa itu dalam bahasa Indonesia nggak ada. Sa itu. Yang tidak ada dalam bahasa Indonesia sa. Misalnya alif A, ba itu B, sa apa sa? SY itu sya. Nah, insya itu tulisannya SY. Jadi metodenya saderenge kita mulai, sebenarnya yang lebih bagus, yang paling penak niku senam lidah. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Utawa lek pas neng kamar mandi ngono. Wah, ngene. Senam mulut. Jadi pada saat kita melafazkan huruf, ngoten niku. Misale sha, shi, shu, sa, si, su, ha, hi, hu. Itu jauh lebih mudah setelah kita senam. Biasanya ngoten. Jadi untuk nglemesne ya, yang nglemesne nggih bahasane nggih. Nglemesne pipi, nglemesne lambe. Nah, itu memang bukan menjadi hukum wajib atau tidaknya, tapi itu membantu paling tidak memudahkan kita melafazkan makhorijul huruf. Nah, sama dalam teknik bahasa Indonesia kan A, I, U, E, O. Nah, itu kan sebenarnya senam ben gak kaku. Biasanya kan ngoten. Rata-rata kalau anak-anak kecil Iqra niku metode kula waktu masih te pesantren den nggih ngoten. Jadi kon senam sik A, I, U, E, O. Jadi setelah belajar A, I, U, E, O, senam mulut, kemudian belajar makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu
jelas kejelasannya bacaan. Ngoten niku. Memang wangel, sulit. Cuma kalau kita sudah mengerti teknik apa jenenge ya? Teknik iku apa nih ya? Teori apa? Carane lah kita wis ngerti, jadi cara ngucapnya pun kita menjadi lebih mudah. Misalnya ta gitu kan, ta, nah, ta, ti, tu, sa, si, su. Nah, apapun hurufnya kita bikin senam. A, I, U, ba, bi, bu. Ja, ji, ju. Huruf H, ha, hi, hu. Kho nggih ngoten. Kho, khi, khu. Sehingga kalau kita udah terbiasa senam, apapun jenis hurufnya itu akan mudah kita mengucapkannya. Nah, itu metode lama. Kalau untuk kita yang sudah tua itu sedikit membantu. Tapi bukan menjadi wajib loh. Maksudnya kudu senam sik no mboten. Tapi lek jenengan pengen mudah, paling tidak saka ngomah wis senam utawa sambil berangkat ngaji wis senam dhisik mulute ayu we. Kula setiap badhe ceramah, setiap mau baca Al-Qur'an tak terapke dhewe. Biasane bar sikatan ngoten. Bar sikatan a i u e senam otot apa jenenge? Otot rahang. Nah, nggih. Itu sedikit membantu pada saat kita melafazkan makharijul hurufnya. Nah, ini metode tapi mudah-mudahan bisa memberikan trik. Maringi coro gampange ngoten. Paling tidak kan jenengan mesti enggak terfikirkan sejauh itu kan ngoten. Cuma ngikutin suara gurune tapi kita tidak memiliki metode yang paling dasar tapi sedikit membantu. Sebelum kita masuk ke napa? Ngaos, itu enaknya senam piyambak mau, senam rahang. Jadi enggak kaku. Insyaallah metode niku mulai kula belajar sampai saat niki tasih kula terapne. Niku cara saya untuk memudahkan maca Al-Qur'an ya maca segala-galanya. Memang kalau dalam teknis belajar kalau kita tidak dengan modal dasar kadang-kadang rodok kaku. Mudah-mudahan niku lajeng niku berbagi trik itok-etoke bagi trik lah kan. Tips. Nah, niku mawon. Lek sing penting kita ini niat berangkat wis entuk pahala, tekan kene wis entuk pahala, jenengan niat kados Pak Kancil wae nggih ngoten niku. Arep njemput Mas Putut sampai ya tetep entuk pahala, Mas. Tetep nilainya pahala. Karena man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu gitu. Sehingga selama perjalanan itu sampai pulang insya Allah niku diganjar pahala lan ndadosne awake dhewe mlebet surga. Intinya tetap perjalanan kita sampai pulang mangke walaupun hujan, walaupun terang, mbok kepleset, mbok nyurung-nyurung mobil itu tetap masih terhitung kita ini mansalaka thoriqan, masih di jalan yang baik, di jalan menuntut ilmu. Terus nambah ke wawasan, nambah ke trik, berbagi pengalaman. Niat kula mboten enten menggurui, sing penting istiqomah. Karena waqala rabbukum, dan ucapkanlah kepada bahwa Allah waqala rabbukum, ucapkanlah Allah Subhanahu wa taala, sumastaqomu, kemudian istiqomah. Ngucapne bismillah lillahi taala ning tetep kita utamane istiqomah. Biasanya lek ngawali memulai sesuatu yang baik itu memang agak sulit. Tapi tak semudah kita mempertahankan istiqomah. Ya biasa, lumrah. Keranten menungso. Jangankan kados ngeten iki ngaji Iqra.
kelompok jamaah yasinan kula mon bapak-bapak kelas tilawah. Alasan mati lampu, alasan udan wis mesti libur. Itu biasa, lumrah ning menungso. Kados sing pun misalnya selama ini terkendala dengan himbauan di rumah ya toh, nggak boleh perkumpulan bahasan giliran wis waya rada renggang mati lampu ora sida mangkat. Alasannya mati lampu ra ketok, masalahnya kan wis tuwek-tuwek kan gitu. Kemudian udan, tapi mboten nyalahke hal-hal seperti itu. Tapi tetap kita menjadikan tolak ukur tingkat iman kita piyambak-piyambak. Keranten sakniki niku umat Kanjeng Nabi lek dawuh Gus Bahak dhewe lek melakukan sekali aja kebaikan, entah itu berbentuk mencari ilmu, entah itu tolong menolong, entah itu ngajak kebaikan, tetap dinilai pahala. Ini lek kados awake dhewe sakniki sekali kita lalai berbuat maksiat atau berbuat dosa karo Gusti Allah sik ditunggu tobat. Kari gelem tobat napa mboten. Sebenarnya paling mudah to. Nah, ning awake dhewe niki tinggal cara kita menyempurnakan iman itu sendiri. Kados kula lan rencang-rencang MBC sing guru-guru ngaji lintune, oleh rencang-rencang lintune ustaz-ustaz lintune nggih sami mawon. Bukan menjadikan kita mendapatkan hidayah tapi cuma perantara. Tetap hidayah niku saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita belajar Iqra, mangke munggah ten Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an nanti akan ada ilmu-ilmu tajwid. Tajwid niku seperti kayak bengung mau. Ngopo tek diomong bengung? Kenapa kok dimatikan? Kemudian nanti itu tetap kita bertahap. Karena tafaqahu fiddin, ilmu agama niku luas. Ibaratnya kita ini lagi setar Iqra pinten. Paling adoh Iqra 6 Mas Supri. Nah, ibaratnya baru setar kan. Ternyata ilmu agama tentang Iqra'ul Qur'an. Iya ta? Cara kita belajar baca Al-Qur'an pun isih jauh. Ranten dalam riwayat pertama kali ayat Al-Qur'an diturunkan gimana kok? Iqra. Artinya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah ya Muhammad. Maksudnya yang disuruh maos niku sinten? Kanjeng Nabi. Iqra. Kanjeng Nabi niku enggak semata-mata langsung saged maos. Iqra. Mboten semata-mata saged. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku awalnya sebelum diberikan mukjizat bisa membaca, awalnya nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Itulah kemuliaannya sing diparingi Gusti Allah. Dibisakan baca, diisokne nulis. Karena melalui malaikat Jibril. Jadi ilmu aslinya awake dhewe niki lek ora krana Kanjeng Nabi ora bakalan iso maca Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Jadi saka Gusti Allah ilmune diturunke kalih malaikat Jibril, kemudian disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kanjeng Nabi terus sinten? Sahabat. Setelah sahabat salaf. Nah, setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in bawahne melih tabi'in. Setelah tabi'in salaf. Setelah salaf kemudian salafus soleh. Setelah salafus soleh kita niki lah zamane sakniki. Guru ngaji. Nah, iku lek silsilahe. Sidane anjing lewat. Jadi kalau sakniki kita ibaratnya baru belajar, mudah-mudahan sepak terjang kita ini terus sampai banyak, kita sampai mengetahui benar-benar iso maca Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Lanten dawe Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, wacanan Al-Qur'an. Krana Al-Qur'an kuwi besok sing nolong awake dhewe. Ngoten. Maksude
bukan Al-Qur'an berbentuk mushaf nulungi awake dhewe mboten. Yang huruf-huruf yang kita belajar ini satu hurufnya bernilai 10 pahala. Ngoten iki. Selama kita proses sakniki belajar sampai kita dipundhut kali Gusti Allah ning awake dhewe tetep belajar. Terus iku pahalane mengalir sampai kita di yaumil akhir kelak kita menjadikan huruf-huruf Al-Qur'an niku yang kita was-was nikulah yang jadi penolong awake dhewe. Kenapa kok disebut sebagai syafi'an li ashabi? Kenapa kok disebut sebagai penolong? Karena yang setiap hari kita baca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi wis jelas lambuk sakniki kita niki baru belajar Iqra niku nggih termasuk mulai kita belajar Al-Qur'an. Saestu coba alif a niku huruf ayat Al-Qur'an napa mboten? Gitu. Jadi walaupun Iqra niki tetap huruf Al-Qur'an. Sehingga satu hurufnya itu bernilai 10 pahala. Misalnya orang iso-iso kados huruf tak kleru-kleru model di bulan baleni. Sekali kita maos itu nilai 10, yang diulangi pun ya tetap bernilai 10. Maksudnya ya 10 misalnya tak 2 kali ya 10. Jadi perkaliannya pahalanya 20. Meskipun jenengan Al-Qur'an niku kan ada 30 juz Al-Qur'an. Kemudian surahnya itu ada 114 surat. Kemudian total ayat seluruhnya adalah 6.666 ayat. Niku lek dihitung per hurufnya itu dhewe. Berarti sak khatam, sekali khatam niku insyaallah paling tidak membantu memberatkan timbangan amal soleh. Misalnya kula sakniki urip 30, umur kula 33 tahun. Kula nakale 20 tahun. Nah, berarti sakniki 13 tahun niku berbuat kebaikan. Terus iso khatam Al-Qur'an. Paling tidak besok ditimbang amalku. Antara nakal, amal salah dengan amal soleh itu abot sing ndi. Kalau dihitung bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sampai kita bisa membaca Al-Qur'an, insya Allah 20 tahun nakale awake dhewe niku paling tidak bobote menang amal soleh. Iya napa mboten Mas Kanjeng? Niku gampangane wong umate Kanjeng Nabi niku. Lek umate Nabi Musa gak percaya anake Gusti Allah langsung dihakimi tenggelamkan. Gitu. Umatnya Nabi Nuh dihakimi tenggelamkan. Umat kaum Lut gak meyakini perintah Allah akhirnya dihanguskan. Coba dihancur nih. Nah, sehingga hal-hal seperti ini jangan sampai kita ini menjadi orang yang sifatnya mudah males. Sebenarnya paling penak. Berbuat baik wis dinilai pahala, ngamal soleh untuk pahala. Lambok niat atau arep ngampiri Mas Putut ning keplater blusuk itu tetep entuk pahala. Jenengan wau teng griya niate mangkat tekan kene walaupun ra sida setoran Iqra ya wis entuk pahala. Wih kan wis ditutupi karo maos Iqrae wae. Walaupun ngisuwe ping 5 lelek maca Iqrae sak lembar hitung wae mau pirang huruf. Satu hurufnya 10 pahala. Sehingga tertutup. Ning ojo sampai kita menjadi alah engko ki ngamal soleh wae terus nglakoni elek ya aja. Iku penake umate Kanjeng Nabi. Terus lanjut terakhir menika masalah Kanjeng Nabi niku lek ngajarne kali sahabate belajar niku enggak pernah yang paling sulit mboten pernah. Keranten pertama kali Kanjeng Nabi diangkat sebagai nabi, sadurunge dadi nabi niku dakwahnya adalah sembunyi
sembunyi. Yang digaungkan apa? Tauhid. Tauhid niku napa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman awake dhewe sakniki pun gampang. Wis yakin Gusti Allah niku enten, gitu. Tuhan niku enten, Allah itu ada. Kita sudah yakin seperti itu. Jadi nggak perlu lagi bab tauhid. Tinggal memelihara iman. Karena iman itu ya kayak pasang surut air laut. Mboten saja dengan kula mawon kadang-kadang subuhan yo bangkong. Lek dijak melekan karo Mas Kancil ngobrol ngono ae, anggere mulai jam 2 digugai dipancali wong omah, kadang-kadang tekan kono wis komat. Dadi makmum, biasane ngimami dadi makmum. Niku lumrah. Keranten manungsa. Manungsa mboten enten sing sempurna. Tapi kalau kita selalu berusaha untuk istiqomah, sadurunge baradan secepatnya mungkin berangkat ke masjid. Itu menjadikan kita memupuk iman. Sepenting kan kita jaga imannya. Niku mawon saking kula mbok pilih enten luputipun kula matur kula nyuwun ngapunten sakata-katahe mugi-mugi saged bermanfaat damel kula piyambak khususipun lan para jamaah dalu menika sing hadir mugi-mugi saged dadosne pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon riyen saking kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal syafaati Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.